Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Enggar Widianingrum, SMM, sebagai dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan, dan yang saya hormati teman-teman kelas 3B manajemen. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi budget upah tenaga kerja langsung. Sebelum itu kami perkenalan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Skapar dengan NIM 6424010. Perkenalkan, nama saya Ersa Novi Wahira dengan NIM 6424106. Perkenalkan, nama saya Sakila Najwa dengan NIM 6424016. Perkenalkan, nama saya Adlan Nawawi dengan NIM 642400705. Nama saya Tidak Ria dengan NIM 6424023. Nah, karena perkenalan sudah selesai, kita lanjut langsung ke materi pertama ya. Materi pertama itu ada pengertian dari budget upah tenaga kerja langsung. Nah, apa sih yang dimaksud dengan budget upah tenaga kerja langsung? Nah, budget upah tenaga kerja langsung itu adalah rencana biaya yang disusun oleh perusahaan untuk memperkirakan total gaji yang akan dibayarkan kepada karyawan yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Nah, maksudnya itu adalah budget ini menunjukkan berapa besar biaya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang sesuai rencana produksi. Nah, di sini anggaran itu sangat penting ya teman-teman. Nah, pentingnya itu ada mengatur pengeluaran dalam produksi. Itu tuh maksudnya agar pengeluaran perusahaan tidak melebihi rencana dari produksinya tersebut. Dan yang kedua adalah menjamin bahwa penggunaan tenaga kerja tetap efisien. Nah, maksudnya agar perusahaan penggunaan tenaga kerja agar perusahaan memastikan bahwa waktu dan tenaga kerja karyawan digunakan sebaik-baiknya untuk menghasilkan output yang maksimal dengan biaya yang minimal. Dan yang ketiga adalah mendukung perusahaan dalam mencapai target produksi yang telah ditetapkan. Nah, lanjut ke slide kedua adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu kita ada 3 ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah untuk memahami bagaimana cara penyusunan dan perhitungan anggaran budget upah tenaga kerja langsung yang dilakukan suatu perusahaan. Itu maksudnya adalah agar kami mengerti proses mulai dari menentukan jumlah tenaga kerja, jam kerja, tarif upah kerja, hingga total biaya tenaga kerja yang akan digunakan dalam anggaran perusahaan. Nah, yang kedua adalah untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perhitungan anggaran upah tenaga kerja langsung pada kegiatan produksi. Itu maksudnya adalah kita memahami kenapa tuh besar kecilnya anggaran upah tenaga kerja langsung bisa berubah dalam masa proses. Jadi tuh kayak kita tuh tujuan penelitian itu kayak berfungsi untuk perusahaan membantu mengetahui penyebab naik turunnya biaya tenaga kerja dan bagaimana cara mengendalikannya. Jadi kan kayak biasanya kalau biaya tenaga kerja ada naik turunnya, nah itu kita tujuan penelitian itu untuk mengetahui dan menghadapi. Nah, terus yang ketiga adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran upah tenaga kerja langsung dalam mendukung efisiensi proses produksi. Itu tuh berguna untuk menilai apakah anggaran upah tenaga kerja langsung yang telah disusun benar-benar digunakan secara tepat dan memberikan hasil yang efisien dalam proses produksi. Nah, lanjut ke studi kasus ya teman-teman. Studi kasusnya dilakukan oleh Pipal Kemudian. Baik, saya akan melanjutkan pembagian studi kasus. Studi kasus ini kami ambil dari PT Sbigbai Nusantara, yaitu perusahaan manufaktur yang memproduksi kue kering premium. Perusahaan ini memiliki produk utama yaitu Chocobae, Maruka, dan Berries World Bank. Proses produksinya itu terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian 1 pencampuran adonan, bagian 2 pemanggangan, bagian 3 pengemasan. Tujuan penyusunan anggaran tenaga kerja langsung ini adalah untuk memperkirakan kebutuhan jam kerja dan biaya tenaga kerja agar proses produksi dapat berjalan efisien sepanjang tahun 2025. Tabel A bencana regulator house atau DLH dan tingkat depan. Pada tabel ini ditampilkan berapa lama waktu kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit dari masing-masing produk bisnis bagian produksi serta tingkat upah per jamnya. Misal di bagian pencampuran produk A memerlukan 0,3 jam per unit, sedangkan produk B membutuhkan 0,2 jam dengan upah sebesar
bagian pemanggangan dan pengemasan waktu dan upahnya menyesuaikan tingkat kesulitannya. Data ini menjadi dasar awal untuk mengetahui seberapa besar tenaga kerja yang dibutuhkan dan berapa biaya yang harus disiapkan perusahaan. Karena data waktu dan upah ini hanya menunjukkan kebutuhan per unit, maka perlu dihitung lebih lanjut agar bisa diketahui total jam kerja dan total biaya tenaga kerja untuk seluruh produksi. Perhitungan inilah yang akan dijelaskan oleh rekan saya pada bagian berikutnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita bakal ngitung anggaran biaya tenaga kerja tahun 2025 dari PT Sweetbite Nusantara. Di sini kan udah ada kolomnya ya, periode itu produksi, terus ini DLH per unit, DLH itu direct labor hours, artinya itu dia jam kerja langsung si karyawannya. Terus ini total DLH, total si DLH ini, TK upah, tenaga kerja upah, serta jumlah dari barang A. Barang A ini maksudnya adalah produk unit A ya. Kita kan punya dua produk produksi kan, namanya Chocobite dan Berry Crisps. Nah, barang A ini namanya Chocobite Teh dulu yang khusus barang A-nya, unit A-nya. Kita masukin periode Januari, periode pertama. Kita lihat di sana. Terus sini Januari. Seperti yang tadi dijelaskan sama Vito, PT Sweetbite Nusantara ini kan memproduksi 3 tahapan, yaitu bagian tahapan A, tahapan 2, tahapan 3. Kita tulis sama seperti di sini. Kita lihat rencana produksi di bulan Januari tahun 2025. Rencananya berapa sih? Ada 60.000 unit di bagian barang A. Kita masukin produksinya 60.000. Itu kita lihat lagi DLH. Nah, kita tadi yang DLH nya berapa? DLH dari produk A di bagian pertama itu dia memerlukan 0,3 jam per unit. Di sini kita masukin kan, ini kan kolomnya DLH per unit. Kita masukin ini DLH per unit berapa? 0,3 jam. Nah, untuk mengetahui total DLH-nya itu caranya tinggal produksi dari DLH per unit, hasilnya ada 18.000. Teman-teman juga bisa lihat di foto yang tadi aku kirim ya di grup kalau nggak kelihatan. Nah, kita masukin ke tenaga kerja upah dari unit A. Kita lihat di sini. Ini sebesar Rp25 per jam. Kita masukin. Nah, hitung deh untuk menentukan jumlahnya. Caranya 18 dikali 25, hasilnya tapi ini tuh masih di bagian pertama. Kan tadi ada 3 tahapan, tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3. Kita sama-sama tahapan kedua, yaitu pencampuran pemanggangan. Kita lihat lagi apa? Kan masih di bulan Januari ya, masih di unit pertama juga, jadi tetap masih 60.000 unit rencana produksinya di bulan Januari. Cuman yang bedanya taruh di bagiannya doang. Nah, kita lihat lagi dia harus unitnya di bagian kedua, pemanggangan di unit produk A, 0,4 jam per unit. Kita masukin deh. Nah, kita hitung total DLH-nya 60.000 dikali 0,4 sama dengan 24. Nah, langsung masuk ke TK upahnya. Nih, di bagian 2 TK upahnya besar segini. Kita masukin.
Nah, jadinya jumlahnya total DLH-nya juga kita jumlahin. Jadi jumlah dari semua pada bulan Januari itu sebesar ini teman-teman 1.110.000. Nah, jumlah dari total DLH-nya selama bulan Januari tahun 2005 itu sebesar 54. Nah, nanti kan ada dead berapa bulan tadi? Ada Januari, Februari, Maret, kuartal 1 kan. Untuk Februari dan Maret aku nggak ngitung di sini, takutnya makan waktu di video. Tapi teman-teman bisa melihat dari foto yang kirim sama aja rumusnya. Cuman yang perlu kita perhatiin itu adalah jumlah produksinya. Jadi teman-teman ya sampai keliru jumlah produksinya masukin Februari berapa unit, Maret berapa unit. Ini jadi untuk total DLH-nya sama karena masih sama-sama di bulan Januari, masih sama-sama di unit produk A gitu. Kita selanjut ke kuartal 2. Coba aja teman-teman. Masih sama, kita masih melalui 3 tahapan. Tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga. Kita masuk itu tahapan pertamanya. Kita lihat kuartal 2. Begini. Rencana produksinya untuk barang A itu kuartal 2 itu 220. Nah, DLH per unitnya karena masih sama-sama di satu barang yaitu barang A, kita kita masukin aja yang ini DLH-nya masih sama kok sama yang tadi karena masih sama satu barang. Hitungannya. Gampang ini. Terus tinggal dikali ini dikali ini sama dengan nah, terus TK upahnya juga masih sama segini 25 dikali nah, lanjut ke bagian 3 bagian 2 dulu. Masih sama ya teman-teman, untuk bagian 2-nya kita tetap masuk ke unit produksi yang ini karena hampir sama-sama waktunya di sini di kuartal 2. Nah, kita lihat tadi dia HP kita berapa tuh untuk bagian 2 pemanggangan 0,4 jam. Kita masukin dari kali hasilnya ya. Terus TK upahnya berapa? Sama 20. Nah, ini dikali-kali hasilnya hasilnya segini. Nah, yang terakhir bagian 3 masih sama ya 220 juga karena masih sama-sama di periode yang sama yaitu di kuartal 2. Ini juga Februari terusnya. Masukin DLH-nya di bagian pengemasan ada 0,2 jam. Dari tadi. Terus masukin lagi nih upahnya 15 dari mana tahu dari sini. Hasilnya enggak ke bawah. selesai deh. Jadi untuk kuartal 2 ini jumlah total pada kuartal 2 tahun
operasional. Terus biaya variabel RP 6.000 per unit dan biaya tetap 8 juta menghasilkan anggaran sebesar 38 juta untuk 5.000 unit produksi tahun 2025. Terus perusahaan mampu menyusun anggaran tenaga kerja secara efisien dan realistis sesuai kebutuhan produksi. Dan juga anggaran ini membantu manajemen dalam mengendalikan biaya dan memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Sarannya untuk PT Sweetbite Nusantara adalah untuk terus melakukan evaluasi anggaran biaya tenaga kerja langsung secara berkala agar tetap selaras dengan perubahan produksi dan kondisi operasional. Perusahaan juga perlu meningkatkan ketepatan dalam memperkirakan kebutuhan tenaga kerja agar biaya tetap efisien dan sesuai target. Dengan perencanaan yang baik dan evaluasi berkelanjutan, perusahaan dapat menjaga kestabilan biaya serta meningkatkan efisiensi tenaga kerja di masa mendatang. Oke teman-teman, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Nah, sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya di sini? Farhan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Apa strategi yang dapat dilakukan manajemen agar penggunaan tenaga kerja langsung menjadi lebih efisien di tengah peningkatan permintaan? Boleh ulang juga. Atau kirim aja deh, kirim aja. Kalau nggak kedengeran jelas. Kirim aja. Iya dikirim dia nama kakak sama nama kakaknya. Ada lagi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Farhan. Ya, nah, pertanyaan itu kan apa strategi yang dapat dilakukan manajemen agar penggunaan tenaga kerja langsung menjadi lebih efisien dengan peningkatan permintaan, yaitu ada pelatihan dan pengembangan karyawan supaya tenaga meningkatkan pekerja bisa lebih cepat dan lebih efisien. Yang kedua ada sistem insentif kinerja memberi motivasi agar karyawan bekerja lebih produktif dan berkualitas. Selanjutnya ada menjadwal kerja efektif untuk menyesuaikan jadwal kerja dengan kebutuhan produksi agar tenaga kerja tidak berlebih atau kurang. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi dan otomatisasi, yaitu membantu mempercepat proses kerja dan mengurangi beban tenaga manual. Yang terakhir ada pengawasan dan evaluasi produktivitas, yaitu memastikan sistem kerja tetap optimal dan memperbaiki jika ada inefisiensi. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau enggak, kita boleh tutup. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 1.